setelah itu baru proses selesai pemeriksaan mau pemulasaran jenazah itu, tiba-tiba teman saya itu keluar. Nah tiba-tiba tuh kok teman saya nongol, cuma waktu itu kok saya panggil itu diem aja. Begitu saya ini kejar, tahu-tahu teman saya nongol dari luar itu. Loh, bentar lah, tadi itu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam rahayu bagi kita semua. Oke, balik lagi di acara obrolan santai bersama saya Noven. Dan tentunya saya nggak sendirian karena teman-teman pasti tahu saya lagi ada di mana. Dari tadi sudah merinding dan ya. Nah, kali ini kita akan ngobrol bersama salah satu teknisi forensik di Rumah Sakit Bayangkara. Langsung aja kita perkenalkan Mas Yayan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yan Suwandika. Saya salah satu teknisi Rumah Sakit Bayangkara di bagian forensik. Ya, oke. Oh ya teman-teman, sebelum kita lanjut nih, untuk disclaimer kita nggak pakai masker ya, tapi kita sudah memastikan bahwa semuanya aman gitu. Oke, Mas Yayan. Iya, Mbak. Sudah berapa lama bekerja di sini? Saya di Rumah Sakit Bayangkara itu masuk mulai dari 2010. 2010 itu saya sudah diperbantukan di kamar jenazah dulu awalnya. Oke. Ya, habis itu setelah 2010 itu sekitar 2013 itu baru ada forensik. Oke. Forensik yang pertama itu. Nah, kemudian baru 2017 itu baru pindah ke forensik yang baru. Oh, ada yang forensik Ya, lama ada? Iya, forensik yang lama ada. Bangunannya saja Bangunannya ya? saja. Oke, nah ini cukup menarik ya teman-teman karena selama 8 tahun ya Mas? 8 tahun kurang lebih, Mbak. Kurang lebih 8 tahun bekerja di sini, Mas Yayan ini berkutatnya juga di seputar perjenazahan ya. Nah kalau boleh di-share nih Mas, waktu di penjagaan kamar jenazah dulu suasananya seperti apa? Kalau untuk suasana sih ya agak lebih seram sih Mbak sebenarnya. Daripada kamar-kamar yang lain kan gitu. Iya pasti loh. Ya itu. Ya kalau untuk pengalaman sendiri sih banyak sih Mbak di kamar jenazah sendiri itu. Oke. Salah satunya? Ya, salah satunya mungkin saya pernah itu dikasih istilahnya dilihatin sosok-sosok kayak gitu. Tapi ya bagi saya sih biasa aja karena tugas saya di situ istilahnya kan membantu orang yang sudah meninggal. Anggapan saya biasa aja sih. Oke, tapi kalau fungsi dari kamar jenazah sendiri itu untuk transit jenazah saja atau memang ada yang diinapkan di situ, Mas? Kalau untuk kamar jenazah sendiri itu sebenarnya emang untuk transit, Mbak. Cuma itu tergantung dari keluarga juga. Misalnya kadang keluarga pengennya dimandikan di situ, ya kita mau nggak mau ya harus mandiin. Kita rawat di situ, baru dibawa pulang oleh keluarga. Oke, berarti termasuk tugas dari Mas Yayan juga ya waktu itu menjaga kamar jenazah sekaligus memandikan. Oke, nah awal pertama menjaga kamar jenazah nih Mas, sudah melihat sesuatu atau mendengar sesuatu nggak? Kalau mendengar sih sering Mbak, tangisan terus itu apa istilahnya teriakan tuh sering. Cuma sosok-sosok lihat itu pernah sih sekali dua kali pernah lihat saya Mbak. Di dalam kamar Di jenazah? dalam kamar jenazah waktu mandiin jenazah tuh saya sering. Boleh diceritain detailnya Mas? Ya waktu itu sih kasus kecelakaan lalu lintas.
waktu itu saya ditemenin sama teman saya itu 1 orang. Kemudian setelah pertengahan perjalanan mau mandiin jenazah itu, tiba-tiba kan teman saya keluar, tak suruh ngambil kapas kalau nggak salah waktu itu. Terus tahu-tahu di samping saya itu ada sosok, kayaknya ke arwahnya dia sih. Kalau sekilas saya lihat tuh itu iya, ya istilahnya cuma mungkin ngeliatin jasadnya sekalian kok apa sudah dirawat itu mungkin. Saya juga kurang paham kalau bab itu sih. Tuh. Tapi pas ngelihat atau merasakan itu, Mas Yayannya sendiri gimana reaksinya? Ya takut-takut gimana sih Mbak sebenarnya. Cuma ya karena sudah tugas saya ya mau nggak mau tak selesaikan. Habis itu ya saya terus langsung keluar sih. Iya, keluar dulu nunggu temennya Mas ya. Kalau suasana di dalam kamar jenazah sendiri ya Mas, itu banyak bednya juga nggak sih kayak di film gitu? Enggak sih Mbak, kalau dulu di kamar jenazah tuh cuma ada meja pemeriksaan satu, itu pun dari modelnya model cor-coran kayak gitu. Oh, yang tuh. semenan dan ada semenan itu lantainya dulu ya? masih kayak gitu. Mas Yayan kan udah lama ya dulu menjaga kamar jenazah, 3 tahunan. Sudah lama Mbak. Itu boleh dideskripsikan apa ya Mas, suasana harian di dalam kamar jenazahnya seperti apa sih? Apakah sibuk atau gimana? Kalau suasana di kamar jenazah itu emang lumayan sibuk Mbak. Salah satunya mungkin untuk penerangan sendiri itu emang masih kurang dulu tuh, masih agak redup-redup gimana. Kita kadang aja butuh penerangan, soal lampu penerangan yang lain gitulah istilahnya. Oke, kalau hawa-hawanya? Kalau hawa-hawanya sih emang ya lumayan serem sih Mbak. Kadang orang mau masuk situ aja berani enggak ya. Iya. Tapi kalau jaga ada temennya apa Mas? Kalau jaga sih sebenarnya sendiri Mbak. Cuma kalau untuk tindakan biasanya kita berdua, kadang bertiga. Kalau sendiri sih rasanya nggak mungkin lah. Ya. Tapi kalau pas cuman berjaga itu di luar kamar jenazah aja kan? Ya, nggak usah mungkin, ngecek-ngecek apa kan? Takut banget. Nah, tapi Mas, kan kalau secara general nih kita nih taunya kalau tim forensik itu pasti akan mengotopsi. Ya. Nah, kalau Mas Yayan ini kan tadi sebagai teknisi forensik. Iya Mbak. Boleh dijelasin job desk-nya apa aja dan mungkin perbedaannya dengan tim-tim forensik yang lainnya? Baik Mbak. Kalau untuk job desk-nya sendiri sebagai teknisi forensik itu kita istilahnya dari awal untuk mempersiapkan peralatan yang pertama itu. Jadi sebelum dokter mulai untuk otopsi kita udah menyiapkan semuanya, mulai dari berkas-berkas nanti sampai pemulasaran jenazah juga kita yang menyiapkan. Jadi dokter mulai itu udah siap semua, termasuk timnya juga udah siap. Tapi terbatas di mempersiapkan alat-alat itu saja? Iya, atau? kadang kita juga ini Mbak, mungkin untuk teknisi itu nanti juga terkait untuk penjahit juga. Lebih ini ya Mas, ke jahit-menjahitnya, tapi Ya. kalau untuk pembedahan Tetap dokternya. tetap dokternya ya. Nah tadi kan Mas Yayan menyebutkan pemulasaraan. Ya. Boleh dijelaskan nggak Mas, pemulasaraan jenazah itu prosesnya seperti apa sih? Ya Pak, untuk pemulasaran sendiri itu yang pertama kita yang jelas nyiapin untuk kain kafan, terus pakaian kalau misal itu agamanya non, itu biasanya kadang kita koordinasi sama keluarga untuk menyediakan bajunya untuk jenazah tersebut, karena soalnya kita nggak punya stok untuk penyediaan baju. Kalau kafan kita ada. Kemudian setelah itu kita menyiapkan peralatan untuk memandikan, kayak handuk, kayak sabun dan sampo dan lain-lain gitu. Kemudian setelah itu baru proses pengafanan setelah dimandikan. Kemudian habis itu tergantung nanti dari keluarga, misal mau minta dimasukkan ke dalam peti langsung apa enggak dimasukkan peti lah, nanti tergantung dari keluarga. Kalau emang mau pakai peti ya udah nanti dimasukkan peti, kemudian kita taruh di ruang transit, habis itu bawa pulang sama keluarga. Itu tadi kan kalau maaf seumpama kondisi jenazah
normal, ya. Normal, Maksudnya iya. meninggal secara wajar ya, Iya. bukan yang dalam keadaan kecelakaan atau gimana. Kalau yang mereka yang meninggal secara tidak wajar itu kan tetap perlu diotopsi dulu kan beberapa. Itu untuk otopsi itu nanti tergantung kasusnya, Mbak. Oke. Nah, itu tergantung kasusnya dan tergantung dari penyidiknya juga. Oke. Dari kepolisian juga mintanya gimana dan untuk persetujuan sama keluarga juga. Oke. Tapi kalau untuk kasus pembunuhan ya Mas, itu kebanyakan juga akan perlu diotopsi kan? Kebanyakan ya Mbak, karena itu istilahnya wewenangnya penyidik juga sih Ya. untuk kasus otopsi itu. Kalau penyidik meminta supaya kasus itu terungkap, ya biasanya penyidik itu mintanya otopsi. Oke. Dan itu pun tergantung dari keluarga juga. Mengizinkan. Ya, mengizinkan. Kadang soalnya kita tuh ya terkait dengan keluarga tuh ya repotnya itu nanti salah pahamnya di situ nanti. Istilahnya kadang kan berpikirnya keluarga, oh itu tuh diotopsi di bedah, istilahnya diambil organnya lah gitu loh. Kadang kita harus perlu pendekatan dulu sih sama keluarga juga untuk bagaimana proses otopsi itu bagaimana. Ya, ternyata memang saya persepsi seperti itu memang ada ya. Ya, Kenyataannya kalau buat gitu. orang awam sih biasanya Iya. gitu. Padahal juga sebenarnya tujuannya kan untuk mencari Ya, kebenaran. mencari juga. kebenaran. Nah, kalau yang di otopsi gitu tadi Mas, itu sebelum memasuki proses dimandikan dan dikafani ya, Ya. itu untuk otopsinya sendiri biasanya berapa lama prosesnya? Untuk otopsi itu paling cepat itu sekitar 4 jam 5 jam. Oke. Paling cepat itu. Kalau paling lama pernah? Paling lama sekitar 6 sampai 7 jam. Oke, setelah itu baru dari tim forensik melaporkan ke penyidik ya. Ya, nanti dokternya biasanya yang melaporkan, Pak. Oke. Dari hasil pemeriksaan otopsinya itu. Nah, kalau yang maaf ini korban kecelakaan kereta Ya. atau mutilasi, itu kan badannya kan pasti terpisah ya, Mas? Terpisah ya. Itu ketika dibawa ke sini terus di otopsi, katakanlah memang ada pengotopsian, itu pada akhirnya akan disatukan lagi nggak sama tim forensiknya? Ya, sebagai teknisi kita ini sih Mbak sebenarnya tetap kita jahit lagi, kita satukan lagi. Istilahnya kan kayak kita sendiri itu kan kasihan. Iya. Masa jasad kayak gini mau dikuburkan dalam kondisi kayak gitu kan. Iya. Ya, istilahnya gitu. Ya walaupun istilahnya kita mengembalikannya nggak sempurna, setidaknya bagian-bagian tubuh itu menyatu. Boleh di ini nggak Mas, tempat ini kan mumpung kita di lokasinya Ya. ya, boleh ditunjukin tempat mandinya di mana, terus ininya ini. Oh, boleh. Kalau tempat mandinya kebetulan di sebelah saya, Mbak. Oke. Gitu. Tempat Iya. mandinya untuk tempat pemulasarannya di agak sebelah sana untuk kain kafan dan ini sebelah sana. Baru transitnya di belakang kita ini. Oh, tapi ini teman-teman, jadi di seberang kami ini ada peti-peti. Ya. Berarti petinya nanti diputerin dari sana. Ya, dimasukkan ke transit, ruang transit. Oke. Tergantung nanti keluarga mintanya itu kayak gimana. Oke. Nah, kalau ini kan teman-teman lihat di belakang kami kan ada freezer ya Mas, Ya, katanya boleh. Itu dalam kondisi apa jenazah perlu dimasukkan ke situ dulu? Ya Mbak, kalau untuk freezer sendiri itu biasanya untuk jenazah yang belum diketahui identitasnya. Oke. Nah, kayak misalnya Miss X, apa Mr. X dan lain sebagainya, entah bayi, entah apa yang belum ada ketemu identitasnya, biasanya kita kasih freezer dulu. Nanti sambil menunggu dari penyidik untuk info-info selanjutnya. Tuh. Tapi kalau emang nggak ketemu, biasanya nanti larinya ke dinas sosial. Oke. Kita serahkan kembali ke dinas sosial untuk proses pemakamannya. Tapi tetap di autopsi nggak, seumpama itu tidak dikenali dan ya mungkin penyidik juga ingin mencari penyebab kematiannya apa. Nah itu kembali lagi juga ke penyidik Mbak. Nanti ke penyidik kan koordinasi sama dokter forensiknya. Tuh nanti itu misalnya entah terdapat tanda-tanda istilahnya kekerasan, apa luka apa gitu kan. Nah nanti kan
koordinasi dulu ya penyidiknya. Memang penyidiknya misalnya itu nggak perlu diotopsi karena nggak ada tanda-tanda kekerasan, ya kita nggak otopsi. Istilahnya kita untuk pemeriksaan luar aja. Kalau ini sih aku penasaran Mas, kalau bayi gimana? Seumpama kasus bayi yang ditelantarkan atau dibuang, itu apakah juga perlu diotopsi atau malah enggak? Karena pertama mungkin keluarga yang bersangkutan belum ditemukan. Yang kedua karena ya bukannya menggampangkan ya, tapi kasus ketika bayi ditelantarkan kan memang mereka belum kuat untuk menghadapi sekitar cuaca atau apapun dan memang lebih rentan kan. Oh iya, baik Mbak. Kalau untuk kasus bayi itu biasanya emang kita lakukan otopsi. Karena apa? Karena untuk mengetahui kondisi dia setelah keluar. Jadi misal kondisi dia keluar itu dalam kondisi masih hidup, apa sudah meninggal dulu dalam kandungan, kan gitu. Nah, jadi mau nggak mau tetap kita lakukan otopsi. Jadi nanti kita tahu proses apa istilahnya bayi itu waktu keluar itu dalam kondisi kalau masih hidup, kita tahu penyebabnya. Penyebabnya apa? Entah dia istilahnya emang benar-benar dibunuh, apa benar-benar emang sudah meninggal duluan, kan gitu. Ya. Cukup menegangkan sih menjadi seorang teknisi forensik. Nah, tapi kan tadi kita baru ngobrolin ketegangan dari pekerjaan yang baru ya Mas, maksud dari penjaga kamar jenazah tadi ke teknisi forensik. Itu kan lebih ke kita melihat visual-visual yang seperti ini. Gitu. Kalau secara yang tidak kasat mata, itu ketika menjadi teknisi forensik, apakah lebih banyak gangguan? Kalau untuk gangguan sih sebenarnya sih nggak mengganggu sih Mbak sebenarnya, tapi lebih menampakkan diri. Itu biasanya. Ya sih, mungkin juga tujuan mereka tidak ingin mengganggu. Cuman pengen melihat dia dibersihkan atau mungkin juga menyapa aja. Itu Mbak, mungkin itu. Tapi bisa diceritakan pengalaman yang tidak terlupakan Mas pas jadi teknisi forensik ini? Iya Mbak. Kalau untuk yang tidak terlupakan sih, saya dulu pernah, itu paling saya ingat itu dulu waktu menangani jenazah laka lantas atau kecelakaan. Itu dulu waktu itu saya cuma baru berdua sama teman saya. Itu malah tengah malam, itu sekitar jam 12-an kalau nggak salah itu dulu. Itu setelah itu baru proses selesai pemeriksaan mau pemulasaran jenazah itu, tiba-tiba teman saya itu keluar entah ambil apa, entah beli minum atau apalah. Saya kan sendiri tuh di dalam tuh posisi masih mau memandikan jenazah. Nggak salah, tiba-tiba tuh kok teman saya nongol, cuma waktu itu kok saya panggil itu diem aja. Emang bener mirip teman saya, itu saya akui itu bener-bener mirip teman saya. Nah itu saya panggil kok diem aja, tak suruh bantuin gitu loh. Istilahnya kayak orang Jawa, "Mbok ayo ki wis gitu." Biar cepet. Biar cepet. Nah, habis itu saya mau samperin itu kok dia malah pergi keluar. Gitu saya ini kejar, tahu-tahu teman saya nongol dari luar itu. Loh, saya bentar lah, tadi itu siapa kan gitu, saya juga bingung toh. Tadi bukannya udah masuk, saya aja baru mau masuk. Waduh, itu saya terus jadi kepikiran itu awalnya. Terus nggak tak ceritain teman sih, istilahnya tak buat sendiri aja sih. Maksudnya takutnya tuh teman terus juga ikut kepikiran gitu loh, maksudnya gitu. Iya, berarti diserupakan ya teman itu. Tapi pas posisi yang teman dalam tanda kutip tadi ya Mas, muncul itu, dianya masuk ke ruangan juga atau cuma di depan pintu atau? Di deket pintu Mbak, deket pintu mau masuk itu loh. Jadi kayak mau masuk ruangan mau bantuin tapi kok diem aja itu loh. Tapi posisinya agak berjauhan sama posisi Mas Yayan saat itu? Masih agak berjauhan.
Cuma tak panggil itu diem aja. Kok Tapi ngeliatinnya ketetapan kosong atau gimana? oh, Mbak. Kalau untuk liatinnya, saya sih sempat awal curiga sih. Cuma saya nggak ada prasangka kayak gitu. Cuma karena emang itu tuh mirip temen saya gitu loh. Iya, iya. Tuh, makanya kok tapi kok diem aja, dipanggil kok nggak ndang bantuin gitu loh. Benar-benar. Iya. Tapi habis itu kejadian itu malam itu prosesi pemulasaraan jenazahnya berjalan lancar atau ada gangguan? Kalau Eksistensi untuk proses selanjutnya itu alhamdulillah berjalan lancar sih Mbak. Cuma ya itu tadi pas saya sendirian itu waktu ditinggal teman itu cuma itu. Iya. Diperindang-perinding ya Mas. Ya. Tapi kalau teknisi forensik sendiri untuk jam kerjanya 24 jam full atau gimana Mas? Kalau untuk jam kerjanya kita 24 jam full Mbak. Jadi piket cuma satu orang tapi bergantian. Tuh. Nanti kalau misal ada kasus ya tetap yang lain tetap datang sih Bantuin ya. Yang bisa datang. Iya, karena ya proses memindahkan dari bed ke meja bedah juga butuh temen, kita nggak bisa sendiri. Iya, kalaupun sendiri berarti ya amit kita ngekep itu. Tapi pernah Mas sendirian? Dulu pernah Mbak, tapi untungnya itu jenazahnya sih istilahnya masih masih di bawah umur sih. Jadi masih kecil gitu loh. Saya mau nggak mau ya tak popong sendiri. Oke. Ya setelah itu saya baru ngalamin yang namanya ditepuk pundak saya. Iya. Ya. Di dalam ruangan. Di dalam ruangan ini forensik, atau yang lama? Forensik yang lama. Itu gimana ceritanya tuh Mas? Ya itu tadi Mbak, istilahnya habis tak popong, selesai mandiin itu, tak popong, kafani, udah habis itu terus pundak saya ditepuk itu. Nah itu terus saya sempat konsultasi sama Pak Ustadz, istilahnya itu sama Pak Ustadz itu nggak apa-apa Mas, istilahnya ucapan terima kasih. Iya. Jadi terus saya lega istilahnya gitu. Jadi habis itu ya saya biasa aja sih. Oke, ya mungkin mikirnya kayak kenapa nih kok ditepukin? Ya, betul. Tapi syukurlah ya sebagai ucapan terima kasih mereka ya. Tapi ngomong-ngomong karena ada ucapan terima kasih nih, pernah nggak ada yang mendatangi sampai di mimpi atau ngikut sampai ke rumah yang beliaunya ingin minta tolong, entah mungkin dicarikan apa atau Iya Mbak, pernah sih Mbak saya ngalamin istilahnya diikutin tuh pernah dulu tuh tengah malam. Kebetulan saya tuh biasanya kan pakai mobil. Kebetulan tuh saya pakai motor. Nah, motor itu kemudian setelah selesai itu pulang tengah malam. Nah, itu rasanya tuh motor tuh berat banget. Iya. Padahal nggak ada istilahnya, kalau saya sendiri mungkin rasanya nggak ada, saya nggak boncengin siapa-siapa kan gitu. Rasanya berat sekali sampai saya akhirnya tuh berhenti di tengah jalan sampai tak lihat ada apa sih sebenarnya gitu. Terus nemu apa Mas? Enggak ada apa-apa sih Mbak, maksudnya orang yang lewat atau orang yang papasan sama saya pun istilahnya cuma diem aja, misal kalau emang ada yang ngikut bonceng gitu apa enggak ya akhirnya terus saya tak jawab sendiri istilahnya. Saya tak jawab sendiri, "Bu, jangan ganggu saya mau pulang, saya sudah capek." Kalau mau ngikut ya udah ikut sampai mana tak anterin, istilahnya gitu. Lalu setelah itu saya jalan-jalan udah biasa. Ya. Terharu lah aku tapi denger ini tuh kayak ya maksudnya memang ya karena selain berkutat ke situ kan kayak memanusiakan manusia sampai akhir hayat mereka. Betul. Ya makanya itu Mbak, kadang tuh emang istilahnya kalau orang awam itu ya mau percaya apa enggak ya, kalau kita sih emang nyatanya ada, kita juga pernah ngalamin gitu loh. Kadang kan kita mau sharing, mau ke orang-orang tuh kan kadang mesti wah nggak mungkin lah, ya inilah saya nggak ada ya. Jadinya istilahnya ya buat saya sendiri lah gitu. Iya benar-benar. Tapi Mas kalau yang diikutin bener-bener
sampai ke rumah? Kalau untuk sampai ke rumah itu dulu tuh nggak tahu itu diikutin apa enggak ya Mbak. Tapi yang jelas itu saya selesai istilahnya pemeriksaan dari forensik habis ngurusin jenazah, saya tuh biasanya mandi. Saya tuh sebelum pulang tuh pokoknya badan udah bersih, mandi lah. Dulu itu kebetulan saya lupa, mungkin saking capeknya saya nggak mandi, pulang sampai rumah lah anak saya itu ketakutan. Tuh lihat saya tuh takut pulang tuh dulu kayaknya, nggak kayak biasanya kalau pulang tuh langsung melulu tuh, enggak itu mah ketakuan sampai teriak-teriak itu. Terus istri saya bilang, kamu sudah mandi? Oh iya, masya Allah, ya belum mandi ternyata. Tuh habis itu saya masuk kamar mandi bersih, udah. Terus habis itu saya sholat, terus baru meluk anak, baru udah tenang udah ya. tenang. Itu anaknya Mas Zayan umur berapa? Waktu itu masih umur 4 tahun 5 tahun lah. Oh ya wajar. Ya. Tapi kalau diimpeni gitu Mas, yang mungkin si sosok ini minta tolong bagian badannya belum ketemu atau apa pernah? Kalau untuk diimpeni sih belum pernah Pak. Malah dulu ada yang istilahnya penyidik itu yang diimpenin sampai telepon saya itu tanya, yang laka kereta kemarin tulangnya sudah ketemu apa belum, sudah komplit belum. Nah kenapa saya diimpenin kok ada yang kurang gitu. Oke. Waktu itu saya juga sih pas yang ngerjain, makanya penyidik itu telepon ke saya tanya itu. Ya. Tapi pada akhirnya gimana itu? Apakah ketemu atau? Pada akhirnya ketemu Mbak, akhirnya disusulin. Wah, syukur ya. Akhirnya. Ya sulitnya di situ ya Mas. Iya. Saya memang harus benar-benar sebisa mungkin komplit ya. Ya. Jenazah yang diurusin ini. Ya itu Mbak. Ya. Teman-teman, ini sebenarnya aku merinding dari tadi sih. Maaf ya kalau tegang ya. Ada nggak keganjilan yang beberapa orang mengalami? Jadi nggak cuma Mas Zayan aja nih. Katakanlah apa ya, mungkin sering dengar suara apa, atau posisi lemari atau alatnya ada yang pindah gitu? Iya Mbak. Ya sebagian sih ada sih teman saya yang ngalamin, termasuk saya juga sendiri. Itu pernah ngalamin istilahnya kayak berangkar apa bed itu jalan sendiri itu yang di Itu. belakang kita ya. Itu pernah itu ngalamin, teman saya juga pernah. Jadi jalan istilahnya berangkat tuh jalan, bener-bener jalan. Kalau itu saya juga sempat kaget sih. Jadi waktu mau ngafanin itu bed itu jalan sendiri. Oh, itu posisi Mas Zayannya juga di sini? Juga di sini Mbak. Tapi itu lihat dari rekaman apa toh gitu? Kalau untuk yang dari CCTV itu juga pernah ada itu. Jadi jenazah sudah ada di ruang transit itu, di bed itu. Nah, tahu-tahu di CCTV itu juga jalan sendiri itu waktu ada jenazahnya. Tapi boleh diceritain lebih detail nggak Mas, yang pas Mas Zayan ada di sini terus ini bednya ini ya teman-teman itu gerak? Oh ya, itu emang istilahnya saya tuh berdua sama teman saya. Itu saya mau ngafanin, saya nyiapin kafan. Nah, setelah saya mau menata kafan di bed itu, tahu-tahu bed itu jalan sendiri. Saya juga bingung, sampai heran saya makanya. Saya juga ya karena saya sih istilahnya biasa sih Mbak, mau takut ya gimana, wong sudah kerjaannya kan gitu. Akhirnya ya udah tahu-tahu berhenti sendiri itu. Berhenti itu. Nah, di situ saya tanya, istilahnya saya jawab sendiri, ini mau dikafanin apa enggak? Ya udah. Akhirnya udah enggak jalan-jalan lagi tuh bed itu. Lagi, ya. Akhirnya setelah itu ya udah selesai pemulasaran, terus itu kita ruang transit di situ. Nah itu tadi tahu-tahu kita di CCTV malah gerak lagi dia. Itu jenazah dan hari yang sama? Jenazah dan hari yang sama pernah Mbak. Terus beda waktu pun pernah. Beda jenazah juga pernah. Iya ngeri juga sih. Iya. Dan itu on the spot tuh loh Mas. Maksudnya kan biasanya pas lagi nggak ada orang tuh ini apa
baru gerak-gerak sendiri kan. Nah, ini ada orangnya. Nah ya itu yang saya herankan itu juga di situ Mbak. Makanya kadang ya kita sebagai teknisi di ruang jenazah itu ya emang benar-benar harus mentalnya yang kuat. Iya benar sih. Bener, tapi aku salut loh maksudnya sama Mas Yayan dan teman-teman karena ketika itu terjadi nggak milih lari tapi ya udah mengkomunikasikan ya ibaratnya kayak ke orang gitu loh, jadi nggak yang malah lari. Kayak kita kayak istilahnya mereka juga pengen berinteraksi ke kita. Gitu istilahnya. Benar Kalau sih. kata Pak Ustadz tuh kayak gitu Mbak. Oke, iya. Oke. Nah terus selain tempat tidur yang bergerak, apalagi tuh Mas yang sering dialami beberapa staf di sini? Ya kalau saya sih seringnya alat sih Mbak, alat-alat yang mau buat pemeriksaan itu. Pernah saya waktu mau pemeriksaan jenazah itu sudah saya siapin, benar-benar sudah saya siapin. Itu di depan saya alat itu sudah tak siapin. Terus kemudian saya geser sedikit mau ngambil apa, tahu-tahu alat itu hilang, geser di sebelahnya. Ya. Nah, saya cuma bisa gitu loh. Saya cuma kayak gitu sih. Kalau untuk takut sih sebenarnya ya gimana ya Mbak, ya wajar sih kalau takut mungkin, tapi ya karena sudah terbiasa, sudah ngalamin hal-hal banyak, keganjilan kayak gitu ya, jadi buat saya sih biasa aja sih. Ya, berarti kalau ada gangguan kayak alat dipindah atau mungkin pas harus jaga sendiri itu sebenarnya lebih males karena tugasnya jadi lebih berat daripada males ketakutnya karena saking udah terbiasanya ya. Aduh, keren sih ini, keren. Cuman aku ada satu penasaran sih Mas. Pernah nggak ketika Mas Yayan lagi memandikan atau jenazahnya lagi di meja pemeriksaan tiba-tiba kebangun kayak, atau mungkin ada yang duduk di pinggiran? Ya kalau untuk kebangun sih Ya, rasanya mungkin enggak ya Mbak. Kalau kebangun pun saya mungkin lari Mbak. Iya, Istilahnya gitu kan. Ya mungkin saya pernah sih ngalamin itu emang dulu kondisi malah nggak ada jenazah sih. Cuma saya kebetulan tuh mau ngecek peti, istilahnya mau cek peti dan ngecek ruangan, udah dibersihkan apa belum, kayak gitulah. Tahu-tahu itu pintu yang sana itu kan ketutup Mbak, tutup tapi ya masih ada spesi celah. Itu tahu saya masuk, dan saya balik lagi mundur karena lihat ada sosok di meja pemeriksaan itu. Saya juga kaget, orang nggak ada jenazah kok ada orang gitu loh. Nah itu baru istilahnya dia baru duduk di situ, duduk santai lah kayak kalau kita lagi ngopi mungkin kan gitu. Tetek ya. Iya. Itu kejadiannya Itu kejadiannya malah siang loh Mbak. Itu masih kejadian di meja pemeriksaan ini Mbak. Yang ini? Yang samping saya ini. Oke. Langsung di TKP ya teman-teman. TKP-nya. Tapi itu sosoknya kelihatan jenis kelaminnya nggak? Untuk jenis kelaminnya nggak kelihatan Mbak. Jadi sosok hitam gitu atau? Enggak sih Mbak, cuma istilahnya dia tuh apa ya, rambutnya panjangnya panjang hampir sepaha gini sih. Rambutnya panjang, cuma saya nggak tahu itu sosoknya cewek apa cowoknya, nggak tahu. Saya cuma sebentar sih, saya penasaran toh, nggak ada jenazah kok ada orang, tapi kok nggak ada suaranya kan gitu. Saya itu cuma istilahnya lewat ngelirik, tahu-tahu ada loh, saya mundur lagi. Kita lihat waduh, ya sudah. Tapi habis itu langsung dianya ngilang duluan atau Mas saya yang ini duluan. daripada ya Mas. Iya. Itu pada siang ya posisi? Siang Mbak, sekitar ya mau ngasar itulah. Apa kabar jam segini ya? Nah, aku ada pertanyaan pamungkas buat Mas Yayan. Iya Mbak. Jadi dari tadi pertama datang sampai sekarang ini, aku ngebau sesuatu yang aku nggak tahu mendeskripsikannya apa, tapi agak familiar karena seperti bau-bau karatan dan kayak ya itu bau darah sih kalau aku taunya ya, sama ada sedikit bau-bau organ lah. Mungkin Mas Yayan bisa menjelaskan ke saya dan sama Sobat Javanika juga situasi di ruangan forensik itu baunya itu seperti apa sih?
Iya Mbak. Kalau untuk bau-bau sih sebenarnya itu campur sih. Karena jenazah itu kan istilahnya kadang ada yang normal, ada yang nggak normal. Istilahnya dalam arti ada yang jenazah lama baru ditemukan. Kan kemungkinan itu kan bau loh Mbak. Kadang juga istilahnya yang dari laka laut. Nah, kadang dari laka laut itu baunya kan campur kayak campur sama air laut. Nah, terus untuk bau-bau darah itu juga jelas karena kemungkinan pasien kecelakaan ya baik darahnya itu juga campur, ada bau-bau istilahnya formalin juga ada, jadi satu lah pokoknya baunya. Ya, walaupun setelah selesai otopsi pun tetap pasti selalu dibersihkan ya Mas ya. Selalu dibersihkan, ya tetap masih menyisakan sedikit lah baunya. Ya, kan apalagi kan ya memang tidak hanya sekali 2 kali ya dipakai obat ini. Betul. Iya. Wah, aku jadi ini Mas tahu sih kayak ternyata menjadi teknisi forensik itu tuh juga tugasnya nggak main-main dan Mbak. aku bisa bilang ini adalah tugas mulia karena ya mengurusi mereka Yang sudah meninggal. Iya, yang sudah meninggal ibaratnya sebelum peristirahatan terakhir. Iya. Dan dari cerita Mas Sayan ini pun aku pribadi juga belajar bahwa yang sudah meninggal aja perlu kita perlakukan selayaknya ya, apalagi yang masih hidup. Yes. So, makasih Mas Sayan untuk sharingnya hari ini. Iya Mbak, sama-sama. Ya, semoga sehat dan sukses selalu ya. Amin. Semoga Sukses juga buat Mbaknya. Amin. Terima kasih. Semoga juga aman sentosa selalu ya Mas ya. Amin Mbak. Oke. Terima kasih juga untuk para sobat Javanika yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Oh iya, buat kalian yang punya Javacil atau Javanika kecil, jangan lupa subscribe dan tonton Dongeng Tanah Jawa. Setiap hari Minggu ada update tayangan edukatif yang cocok banget buat Javacil. Oke sobat Javanika, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng supaya mendapatkan update terbaru dari tayangan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Salam rahayu.